Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta aktivis dakwah kampus part 4. Perkenalkan, nama saya Sinchan, mantan mahasiswa dan aktivis dakwah kampus di sebuah kampus negeri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di part 3, saya, Jidan, Mbak Asih, dan Wulan asik ngobrol seputar kuliah dan kegiatan kampus di ruang tamu asrama mahasiswa Balikpapan. Di part 3, saya, Jidan, Mbak Asih, dan Wulan asik mengobrol seputar kuliah dan kegiatan kampus di ruang tamu asrama mahasiswa Balikpapan. Rupanya dari obrolan itu, awal Wulan dan Sinchan menjadi sedikit connects alias tersambung. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Baiklah, saya akan menceritakan. Saya tidak ingin membuat kalian penasaran. Setelah pertemuan itu, Jidan pun pulang ke kontrakannya. Sesampainya di rumah, Jidan memikirkan Wulan mengenai jilbabnya yang syar'i dan bagus. Dari mana dia tahu apa yang aku suka? Pakaian syar'i itu mencuri perhatianku. Sinchan sempat berpikir, kalau Wulan mau merubah penampilannya, pasti itu bukan hal yang tidak disengaja. Tidak mudah orang secerdas Wulan dipengaruhi, apalagi masalah berbusana yang menjadi jati diri Wulan ke depannya. Entah kenapa saat itu saya berpikir keras. Tidak ada yang salah dari Wulan, karena dia emang belum paham bahaya berpacaran sebelum menikah. Apa yang Wulan lakukan masih aku nilai wajar berdasarkan pemahaman Wulan. Wulan sepertinya mau mencuri perhatian dari aku. Tapi jujur, Wulan itu punya kelas. Dia tidak terkesan gampangan. Cara dia berbicara dan bertanya kritis dan tidak mengarah ke percintaan. Walaupun ujungnya ke sana. Asik-asik aja bicara sama Wulan. Tapi setiap yang dia katakan tidak mudah untuk dijawab. Salah sedikit saja, dia itu tipe orang yang cerdas sekali mempertahankan argumentasinya. Bicaranya santai, tapi tepat sasaran. Sinchan adalah lelaki biasa. Sinchan juga sudah dewasa, di mana kebutuhan biologis seumuran Sinchan wajar jika timbul, seperti rasa suka terhadap lawan jenis, rasa mengagumi, dan terkadang berpikir ada rasa ingin memiliki. Semua itu sudah kodrat kita sebagai manusia, tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan Wulan. Jika dilihat dari sisi yang ini, tidak ada yang salah, sah saja. Lalu di mana letak salahnya? Kenapa Sinchan tidak langsung tembak aja si Wulan? Mau nggak jadi pacarku? Maafkan Sinchan, Wulan. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang tentang aku. Sebenarnya sama, tapi kamu pasti berpikir aku jahat. Setidaknya kamu berpikir saya menggantung perasaanmu, tidak memberikan keputusan. Di lingkungan Wulan, pacaran adalah hal yang biasa.
banyak anak-anak asrama mahasiswa Balikpapan yang pacaran saat itu, baik yang tinggal satu asrama ataupun yang tidak tinggal satu asrama. Pacaran menjadi hal yang umum di kampus dan sah-sah saja, bahkan menjadi sebuah kebanggaan jika merasa sudah punya pacar. Begitu juga di kampus saya. Pacaran itu hal yang biasa, bukan sebuah aib. Jadi, kalau saya menerima Wulan sebagai pacar saya, tidak menjadi masalah, karena pendapat orang pada umumnya itu hal yang biasa. Tetapi berbeda dengan saya. Saya sebagai Sinchan adalah seorang ketua umum pusat studi Islam mahasiswa di kampus saya. Jika sampai saya pacaran, ini akan menjadi cerita heboh, bisa menggegerkan dunia perkampusan. Teman-teman, saya sedikit ingin menjelaskan apa itu Pusdima. Pusdima adalah pusat studi Islam mahasiswa di kampus saya. Merupakan salah satu lembaga dakwah kampus, di mana sebagai lembaga dakwah kampus tidak menaungi satu fikroh, tetapi semua fikroh Islam harus diterima oleh Pusdima. Jadi di Pusdima itu ada fikroh Salafi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Banjari, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, dan banyak fikroh lainnya. Semuanya ada di dalam Pusdima dan bahu-membahu membangun dakwah kampus sambil kita kuliah. Jadi, Pusdima adalah sejenis kegiatan ekstrakurikuler kampus yang suka boleh ikut dan yang tidak suka ya tidak apa-apa untuk tidak ikut. Dalam Pusdima banyak fikroh Islam yang bergabung. Namun secara pribadi saya sendiri memiliki fikroh yang menjadi anutan saya. Saya tertarbiyah di sana. Saya adalah salah satu muslim yang menolak metode pacaran sebelum ada pernikahan. Tetapi ingat, saya tidak mengatakan pacaran itu haram. Pacaran itu sah-sah saja asalkan benar caranya. Kalau sudah suami istri, mereka bermesraan, itu juga namanya pacaran, tapi sah dan halal. Namun, jika belum menikah, terlalu banyak godaan yang kita belum tentu kuat menghadapinya. Makanya, saya memilih kata berbahaya, bukan haram. Pacaran halal jika benar caranya, tetapi jika salah caranya bisa menjadi haram, dan itu sangat riskan terjadi. Karena pacaran ini bermainnya seputar kasih sayang dan hati. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan jawabannya dan mendapat hidayah dari tempat yang lain. Amin. Sinchan sebenarnya sangat suka ada orang yang secara khusus mulai memberikan perhatian, walaupun baru tahap awal, yaitu berusaha tahu apa yang Sinchan suka. Tapi bagi seorang Sinchan, bisa dibilang junior dalam berpacaran. Hal itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Bisa membuat Sinchan sulit makan dan sulit tidur. Sejujurnya, saya tidak pernah
mengetahui apa yang ada di hati Wulan. Karena saya tidak mau memberikan sebuah harapan yang bisa membuat hatinya terluka. Ya, walaupun sampai pada akhirnya hati Wulan pun terluka beneran. Namun itulah proses yang membuat kita menjadi semakin dewasa. Rupanya gosip percintaan ini seperti virus corona. Virusnya tidak terlalu mematikan, namun isunya justru lebih mematikan. Tanpa kita sadari, dari pertemuan singkat sebatas persahabatan saja antara Mbak Asih, Jidan, Wulan, dan Sinchan, ternyata isu Wulan dan Sinchan berpacaran itu lebih dulu booming. Sebenarnya Sinchan dan Wulan sendiri setar pacaran saja belum. Begitulah isu yang beredar di asrama mahasiswa Balikpapan. Untungnya isu itu belum merebak sampai ke kampus saya. Wah, kalau sampai ke kampus saya isu ini merebak, alamat jadi trending topik. Bukan cuma di kalangan mahasiswa, tapi bakalan sampai kalangan dosen ikut terguncang membicarakan hal ini. Ya, karena saya itu hampir akrab dengan semua dosen. Bahkan mungkin akan booming oleh para pedagang kampus. Sinchan itu memang di kampus ibarat artis lokal. Maaf, tidak sombong. Maaf ya, tapi emang itu kenyataannya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri mendekati Wulan untuk mempertegas semuanya, agar Wulan bisa lebih nyaman ke depannya. Dan saya pun menghubungi Wulan kalau saya akan menjumpai dia di asrama Balikpapan. Pertemuan itu pun terjadi dan Wulan menyambut kedatangan saya di asrama mahasiswa Balikpapan. Tetapi saat itu ada Mbak Asih. Karena ada Mbak Asih, kami pun membahas hal-hal umum saja. Ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Wulan, yaitu mempertegas hubungan ini. Saya ingin menyampaikannya secara lisan, namun tidak enak sama Mbak Asih. Jujur saya malu. Singkat cerita, Mbak Asih mengajak kita keluar. Sinchan, keluar yuk. Kemana Mbak Asih? Jawabku. Sesekali makan di luar bareng. Mbak Asih menjawab pertanyaanku. Siap Mbak, jawabku ke Mbak Asih. Kamu ikut ya Wulan? Mbak Asih mengajak Wulan. Ya Mbak, Wulan menjawabnya. Kami pun jalan keluar bertiga. Saat itu saya tersenyum sendiri. Mau tahu kenapa saya tersenyum? Ya, jelas ada yang lucu. Saat kami keluar bertiga, Mbak Asih seperti memberikan saya dan Wulan kesempatan lebih bisa dekat alias sambil jalan mengobrol. Tetapi yang terjadi adalah pemandangan yang super aneh. Mbak Asih jalan paling depan, Wulan ada di belakang Mbak Asih, sementara saya ada di belakang Wulan. Persis seperti orang latihan PBB, pasukan baris berbaris. Gak ada sedikit pun gambaran romantis. Di bagian belakang saya mikir, kasihan Wulan jalan sendiri. Pasti dia berharap saya ajak ngobrol. Tapi jujur saya gak terbiasa dan emang kaku.
Itu apa adanya, tidak disetting atau saya sengaja. Mau ngobrol apa, saya juga bingung. Sampailah kami bertiga di tempat makan. Kita makan dalam suasana hening. Sesekali Mbak Asih memecah suasana dengan guyonan dan pertanyaan dia. Intinya Mbak Asih yang aktif. Kami berdua menjawab jika ditanya. Kisah cinta yang di luar nalar. Ya, inilah kisah cinta yang di luar nalar. Tapi terjadi. Akhirnya kami pulang dengan posisi persis sama seperti kami pergi. Posisi PBB yang sama, belum berubah. Mbak Asih di depan, Wulan di belakang Mbak Asih, dan saya di belakang Wulan. Dan sampailah kami di asrama mahasiswa Balikpapan. Tak lama saya pun berpamitan pulang. Niat saya untuk mempertegas hubungan saya dengan Wulan belum saya sampaikan. Singkat cerita, saya terus berusaha ingin memberikan ketegasan terhadap Wulan tentang hubungan kami. Akhirnya saya menulis surat cinta yang pertama dan yang terakhir untuk si Wulan. Mungkin inilah sejarah baru di dalam The Guinness Book of the Record, yaitu surat cinta tersingkat sepanjang masa. Mulailah saya mengukir kata demi kata untuk Wulan. Teman-teman, ini adalah isi surat cintaku yang pertama yang pernah saya kirim ke Wulan. Teman-teman boleh simak isinya. Assalamualaikum Wulan. Semoga uktivilah dalam lindungan Allah dan mendapatkan nikmat sehat serta cinta Allah. Amin, amin, amin. Wulan, maaf jika saya lancang menyatakan perasaan ini. Jujur, saya suka sama kamu Wulan. Kamu baik, ramah, sopan. Yang jelas, sulit mencari kekurangan kamu. Andai kamu rezeki saya, mungkin segera ku halalkan. Tapi sayang, hal itu tidaklah mungkin untuk saat ini. Mengingat kita sama-sama masih kuliah. Dan kita kuliah di kampus negeri. Jika kita menikah, maka kita akan menanggung risiko drop out. Berarti tidak mungkin kita mengambil langkah secepat itu. Dan saya menjaga nama baik Wulan. Jangan sampai ada fitnah yang menyebar tentang kisah pacaran kita, yang sebenarnya kita saja belum start untuk berpacaran. Saya sayang sama kamu Wulan. Rasa sayang ini justru tidak ingin melihat kamu rusak dan kecewa. Aku tidak bisa segera menghalalkanmu, namun saya juga tidak mau berpacaran. Kuharap Wulan bisa mengerti. Jaga dirimu dengan baik. Jika kamu jodohku, kelak Allah akan mempertemukan kita. Kuharap sejak saat ini fokuslah Wulan pada kuliah. Hindari berpacaran. Serahkan semua pada Allah. Kita harus mampu bersabar sebab kita mahasiswa yang terkait dengan aturan akademik.
Terima kasih Wulan sudah membaca suratku. Mohon maaf atas segala salahku. Setelah kutulis itu, saya pun mengulangi membacanya berkali-kali. Terkadang ada kalimat yang saya ganti, lalu saya sobek dan ganti tulisan baru. Ya begitulah kalau kita dalam keadaan galau. Sampai akhirnya saya mantap dan memasukkan surat itu ke dalam amplop. Sebelum surat itu jatuh ke tangan Wulan, saya mencoba minta petunjuk kepada Allah, mengambil wudhu dan sholat. Saya benar-benar berdoa yang terbaik buat Wulan. Saya kembalikan padamu ya Allah. Setelah itu saya mencoba untuk tidur, tapi sulit sekali. Terus saja kepikiran tentang Wulan. Bagaimana nantinya kalau dia membaca suratku? Bagaimana setelah dia menyimak isinya? Apakah Wulan bisa memahami maksud surat saya? Semua pertanyaan itu silih berganti menghantui pikiranku. Akhirnya benar-benar saya tidak bisa tidur malam itu. Malam itu adalah malam edisi khusus buat Wulan untuk saya pikirkan. Sebelum saya memberikan surat itu ke Wulan, sejujurnya saya minta pendapat kepada Cahya. Ya, saya minta pendapat Cahya, bukan Jidan. Karena Cahya sudah tersentuh tarbiyah, sementara Jidan belum. Keduanya sahabat saya. Tapi mereka kalau soal percintaan punya pandangan yang berbeda. Cahya lebih dewasa menurut aku dalam masalah ini. Saya pun menemui Cahya. Hai Cahya, ada yang ingin ku bahas denganmu. Saya mulai pembicaraan kepada Cahya. Mau membahas apa, Akhi Mulkan? Sok, monggo. Saya simak. Cahya menjawabku. Maaf, saya selama ini tertutup, tapi saya butuh nasihat saudaraku. Aku menegaskan maksudku ke Cahya. Insya Allah kita pikirkan masalah Ahi bersama. Semoga ada jalan keluarnya. Ceritalah. Cahya menyuruh saya bercerita. Akhirnya saya pun menceritakan tentang Wulan semuanya. Lalu tentang niat aku memberikan surat kepada Wulan. Selesai mendengar ceritaku, Cahya sempat bingung lalu berkata, jadi selama ini bukan cuma saya yang galau dengan perasaan saya kepada Nela. Ternyata antum punya kisah cinta juga. Cahya meledekku dengan gaya bicara yang dibalut senyum tipis. Jangan ngeledek Ahi. Apa saranmu? Aku sampaikan surat ini atau tidak? Saya meminta saran pada Cahya. Sinjan, apa yang kamu lakukan sudah tepat. Segera kirim surat itu ke Wulan. Jangan ditunda. Kasihan dia. Pasti banyak berpikir dan mengharapkan ketegasan. Jangan buat bingung anak orang. Cahya menegaskan itu kepadaku. Akhirnya bulat tekadku untuk mengirim surat itu ke Wulan. Singkat cerita, sampailah surat itu ke tangan Wulan. Dan Wulan pun menerima surat cintaku yang pertama dengan perasaan bahagia. Wulan mulai membuka suratku dengan perasaan yang tegang. Apa ya isinya? Akhirnya Wulan memulai.
membaca tulisanku kata demi kata, dan mencoba memahami per kalimat. Wulan terlihat bingung dengan surat itu. Dia bingung maksud dari surat itu. Intinya, Shinchan menyukai dia, tapi tidak mau pacaran. Ini benar-benar aneh, pokoknya sangat aneh. Wulan masih saja dibuat bingung dengan surat Shinchan. Walau nggak tahu harus berbuat apa, surat itu sempat membuatnya menangis. Tangisan di tengah kebingungan. Kok ada orang suka tapi tidak mau pacaran? Ini baru terjadi di sekitar Wulan, dan Wulan mengalaminya. Kasihan Wulan, gara-gara aku dia jadi serba bingung, kacau, dan tidak tahu harus bagaimana. Ya Allah, maafkan aku sudah buat Wulan menangis dan bersedih. Jujur, sebenarnya saya juga sedih. Waktu terus berjalan dan kami pun melanjutkan kuliah masing-masing. Sejak saya mengirim surat ke Wulan, rupanya Wulan di tahapan awal memang tidak bisa memahami isi surat itu. Terkesan aku jahat dan raja tega. Seperti ada perasaan benci di hati Wulan tumbuh terhadapku. Dan Mbak Asih pun pada akhirnya tahu dan bisa menerima keputusanku, dan mencoba menjelaskan ke Wulan secara perlahan. Saya telah mengecewakan dua orang yang menyayangi saya, namun itu sudah pilihan yang tepat demi kebahagiaan semuanya. Mungkin di awal terlihat menyakitkan, tapi endingnya akan bahagia. Itulah teman-teman cerita aktivis dakwah kampus yang bisa saya sampaikan. Sampai akhirnya tibalah saat kami diwisuda di GOR 27 Universitas Mula Warman. Malam sebelum wisuda, ada pengumuman dari kampus untuk kami mahasiswa kehutanan yang diadakan di aula kampus. Saat itu diumumkan 10 lulusan terbaik. Subhanallah, 10 lulusan terbaik dengan indeks prestasi tertinggi disabet rata semuanya oleh anak Pusdima, Pusat Studi Islam Mahasiswa, tanpa tersisa. Terima kasih ya Allah. Inilah bukti dakwah itu bisa sambil mengukir prestasi. Dan jangan jadikan alasan kalau dakwah itu penyebab prestasi kita menurun. Dan inilah ending ceritaku. Mbak Asih sendiri akhirnya ta'aruf. Setelah KKN langsung dilamar dan menikah. Pacar pertama dan terakhir, so sweet. Walau sekarang Mbak Asih sudah almarhum. Sementara Jidan lulus kuliah, bekerja di perusahaan LNG PT Badak Bontang, dan dapat istri orang Bontang. Yang tidak saya sangka sama sekali adalah Cahya dan Wulan sama-sama dapat jodoh orang Jogja. Alhamdulillah mereka bahagia. Sementara Nela sendiri melalui proses ta'aruf menikah dengan anak Universitas Mula Warman dan sama-sama berjuang dari nol. Pada akhirnya suami Nela berhasil mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur beberapa periode. Dan Shinchan sendiri
mendapat promosi dan menerima ikatan kerja di PT Interakawut Manufacturing Tarakan. Jalan cinta yang unik di antara aktivis dakwah kampus, itulah yang terjadi teman-teman. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita tidak larut dalam buayan percintaan ala-ala anak zaman now yang lebih banyak mengumbar nafsu, berduaan, yang pada akhirnya kita terjerumus kepada jinah-jinah selanjutnya. Kita semua tidak bisa menebak siapa jodoh kita. Bijaklah dalam menyikapi cinta. Please, jangan jadi korban cinta sesaat. Pacaran atau bercinta setelah pernikahan jauh lebih aman dan sesuai syariat Islam. Semoga cerita ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kaki buat semua rekan-rekan, buat semua teman-teman. Cerita cinta dakwah anak kampus ini sebenarnya adalah sebuah kisah nyata yang nama dan orang-orang yang ada di dalamnya sengaja saya samarkan. Tapi ini bisa membuat semangat kepada seluruh teman-teman bahwasannya kita sebagai generasi muda itu harus lebih bijak di dalam menangani masalah percintaan. Karena umur-umur kita di saat 18 tahun sampai dengan 25 tahun di masa-masa kita menjelang SMA dan kuliah, dan di sana tumbuh mulai benih-benih cinta. Tidak bisa dipungkiri itu adalah kebutuhan biologis. Itu normal terjadi, bukan suatu aib. Tapi kita harus bijak di dalam menyikapi percintaan yang terjadi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan jinah yang Allah tidak ridho. Harus teman-teman ketahui, jika Allah sudah tidak ridho, maka itu akan berkesinambungan pada kehidupan kita selanjutnya. Pada hakikatnya, kehidupan yang hakiki itu ada di alam akhirat, ada di dunia akhirat. Di dunia ini hanya sementara teman-teman. Kita hanya lewat untuk diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak dari ujian yang Allah berikan, Allah akan memberikan penilaian. Kita layak hidup di mana? Nanti di alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Prestasi kita sesungguhnya ada di alam akhirat. Di sanalah tempat kita hidup sebenar-benarnya, hidup kekal dan abadi. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.